Pembacaan Alkitab tanggal 26 Oktober tahun 2024, hari ke-300. Yeremia pasal 29. Sikap seorang buangan terhadap surat Yeremia. Kepada Semaya orang Nehelam itu, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada Imam Sefanya bin Maaseah, dan kepada segala imam bunyinya, Tuhan telah mengangkat engkau Sefanya menjadi imam menggantikan Imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan, untuk memasungkan setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi, dan untuk merantai lehernya dengan besi. Tetapi sekarang, mengapakah engkau tidak menegur Yeremia, orang Anatot itu, yang menganggap dirinya nabi di antaramu? Bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel, katanya, pembuanganmu masih lama, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Surat ini dibacakan oleh Imam Sefanya ke telinga Nabi Yeremia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya, orang Nehelam itu. Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta, maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya, orang Nehelam itu, dan keturunannya. Tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini, untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Markus pasal 8. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Tema minggu ini, iman yang melihat. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Penjelasan. Yeremia pasal 29 ayat 24 sampai dengan 32.
Di bagian ini, Yeremia menuliskan pesan khusus dari Tuhan kepada Semaya dari Nehelam yang telah memberikan nubuat palsu kepada bangsa Israel. Semaya menuduh Yeremia dan berusaha merongrong otoritas Tuhan melalui nubuatannya sendiri. Namun Tuhan mengecam tindakan Semaya yang menyesatkan umatnya. Ini menunjukkan bahwa iman yang benar adalah iman yang mampu melihat dengan jelas kehendak dan firman Tuhan di tengah-tengah kebohongan dan penipuan. Iman yang sejati tidak terombang-ambing oleh ajaran palsu, tetapi tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Mazmur pas 126 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur ini adalah ungkapan syukur atas pemulihan besar yang Tuhan lakukan bagi umatnya, yang membawa sukacita dan harapan baru. Umat Israel merasakan pemulihan dari Tuhan setelah masa-masa penderitaan dan kesedihan. Iman yang melihat adalah iman yang tetap berharap, bahkan dalam situasi sulit, bahwa Tuhan akan memulihkan dan menggenapi janji-janjinya. Iman ini melampaui penderitaan saat ini dan percaya bahwa Tuhan mampu membawa sukacita dan berkat di masa depan. Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 26. Dalam kisah ini, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida melalui proses bertahap. Pada awalnya, orang buta itu hanya bisa melihat bayangan samar-samar, seperti orang berjalan seperti pohon-pohon. Setelah Yesus menjamahnya lagi, penglihatannya menjadi sempurna. Kisah ini menggambarkan bahwa iman yang melihat adalah iman yang melalui proses bertahap, dari keraguan dan pandangan yang samar-samar hingga akhirnya mampu melihat dengan jelas. Terkadang, iman kita membutuhkan waktu untuk berkembang dan mengalami penyempurnaan. Renungan. Yeremia pasal 29 ayat 24 sampai dengan 32 menceritakan bahwa iman yang sejati mampu membedakan antara kebenaran Tuhan dan kebohongan yang disebarkan oleh pemimpin palsu seperti Semaya. Ketika kita menghadapi informasi yang menyesatkan atau pemimpin yang salah, iman yang melihat berpegang teguh pada firman Tuhan dan tidak goyah oleh ajaran-ajaran palsu. Kemudian di dalam Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan 6 dikatakan bahwa iman yang melihat adalah iman yang tetap berharap pada pemulihan dan berkat Tuhan. Meskipun situasi sekarang mungkin penuh kesulitan. Seperti umat Israel yang ditaburkan dengan air mata tetapi menuai dengan sukacita, iman ini menantikan pemulihan dari Tuhan. Dan di dalam Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 26. Kisah penyembuhan orang buta ini mengajarkan bahwa iman kita tidak selalu sempurna pada awalnya. Tetapi melalui perjalanan dengan Tuhan, iman kita akan semakin jelas. Iman yang melihat adalah iman yang bersedia melalui proses pertumbuhan dan penyempurnaan hingga akhirnya mampu melihat dengan terang yang sempurna. Refleksi. Apakah kita memiliki iman yang mampu melihat kebenaran Tuhan dan menolaknya? Bagaimana kita dapat memperkuat iman kita agar tetap berpegang pada kebenaran di tengah kebingungan dunia? Yeremia pasal 29 ayat 24 sampai dengan 32. Kita dipanggil untuk memiliki iman yang tajam dalam membedakan kebenaran dari kesesatan. Seperti Yeremia yang setia dalam menghadapi ajaran palsu. Bagaimana kita dapat menjaga iman kita tetap kuat saat kita berada dalam masa-masa sulit dan tetap percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita? Apakah kita memiliki iman yang melihat jauh ke depan, yang tetap percaya pada pemulihan dan janji Tuhan, meski sekarang kita mungkin sedang berada dalam masa yang sulit? Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan 6. Menceritakan bahwa iman yang sejati tidak hanya melihat keadaan sekarang, tetapi juga percaya pada sukacita yang akan datang melalui campur tangan Tuhan. Apakah kita sabar dalam proses iman kita, bahkan ketika kita belum melihat semuanya dengan jelas? Apakah kita bersabar dalam perjalanan iman kita, menyadari bahwa setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada penglihatan yang sempurna dari Tuhan? Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 26. Iman yang melihat mungkin tidak sempurna pada awalnya, tetapi melalui proses penyembuhan rohani dan perjalanan bersama Yesus, kita dapat melihat lebih jelas. Kesimpulan.
Tema iman yang melihat menekankan bahwa iman yang sejati mampu melihat melampaui kesulitan, kebohongan, dan ketidakjelasan. Yeremia pasal 29 ayat 24 sampai dengan 32 menunjukkan bagaimana iman yang sejati harus mampu membedakan antara kebenaran Tuhan dan ajaran palsu. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan 6 mengajarkan bahwa iman yang melihat selalu penuh pengharapan akan pemulihan Tuhan, meskipun keadaan sekarang mungkin penuh kesedihan. Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 26 mengajarkan bahwa iman adalah sebuah proses di mana terus menyempurnakan penglihatan rohani kita sampai kita bisa melihat dengan jelas kehendaknya. Iman yang melihat adalah iman yang tidak hanya terbatas pada apa yang kasat mata, tetapi melampaui dunia fisik dan menaruh kepercayaan sepenuhnya pada Tuhan yang memulihkan, membimbing, dan menyempurnakan hidup kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memiliki iman yang tetap teguh dan bertumbuh, hingga akhirnya kita mampu melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.